Hari ini kan agendanya lanjutan penyitaan aset, penghancuran lah gitu. Tadinya saya kecil hati, ini berat, kecil hati, tapi enggak. Tadi sudah terjadi kesepakatan antara pemohon dengan keluarga dari termohon. Polemik panas kasus sengketa tanah yang melibatkan kediaman aktor senior Atta Laryksya akhirnya menemui titik terang, walau situasi dan kondisi sempat berubah panas. Kata damai akhirnya terucap dari mulut kedua belah pihak. Pasalnya, dalam agenda mediasi yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2025 kemarin, pihak Atta Laryksya akhirnya mencapai kesepakatan dengan pihak Dede Tasno. Kedua belah pihak akhirnya menyepakati sebagian tanah objek eksekusi yang meliputi kediaman Atta Laryk dibeli oleh Attila Syah dengan harga sebesar Rp850 juta. Lantas seperti apakah pihak Atta Laryksya menanggapi perdamaian ini? Serta bagaimanakah pula proses peresmian jual beli tersebut? Kami dari pengadilan menyerahkan kepada Dede Tasno atas perkara eksekusi perkara 162/2015 setelah dinyatakan selesai dan kami serahkan berita acara. Kami terima sebagai kuasa hukum dari Dede Tasno berita acara eksekusi ini. Dengan ini kami menyerahkan sebagian tanah objek eksekusi yang akan dilakukan pembelian oleh Bapak Attila. Alhamdulillah, diterima. Selamat. Tadi sudah terjadi kesepakatan antara pemohon dengan keluarga dari termohon. Masalah objek itu sudah diselesaikan dengan jual beli oleh keluarga termohon. Ada lagi? Jadinya yang beli Pak Attila? Iya. Intinya di sini capek, kalau saya juga sebagai adik, saya ngeliat capek lah 10 tahun ya. 10 tahun, biar semua bisa diselesaikan aja dengan baik. Itu aja sih sebenarnya. Semuanya mesti sama-sama nyaman, aman, dan selamat. Hanya itu aja. Itu mungkin satu hal yang lumrah ya. Kita bersaudara kan juga dekat. Ya, jadi apain usia juga udah pada tua-tua ya kan. Daripada kita mesti pindah lagi segala macam ya. Kita bela saudara lah. Itu aja sih sebenarnya. Saya selaku kuasa dari Atta Laryksya. Jadi bahwa proses di dalam penyelesaian hari ini demi melakukan yang namanya win-win solution ya. Artinya tidak ada yang kalah maupun tidak ada yang menang. Artinya di sini semua telah selesai dilakukan mulai dari kesepakatan yang kita sampaikan tadi. Nah, berhubungan soal mengenai perkara dari 2015, tentu ini kan kalau saya pribadi itu mulai dari tahun 2021 memegang perkara ini. Artinya posisinya ini sudah berlarut-larut ya, karena kami juga posisinya mempertahankan hak sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Namun demikian, kalau memang posisinya ini demi adanya penyelesaian win-win solution, tidak ada yang kalah maupun tidak ada yang menang, maka eksekusi yang dilakukan oleh pihak pemohon telah selesai demi hukum. Kita berterima kasihlah kepada pemohon eksekusi bahwa mereka bisa menerima apa yang kami tawarkan kepada mereka untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan ini. Alhamdulillah mereka bersedia. Kita meminta kepada mereka agar ya memberikan kelonggaran kepada kami. Saya kuasa hukumnya dari Attila dalam hal ini bertindak sebagai pembeli dari objek yang disengketakan itu. Alhamdulillah pemohon eksekusi menerima, yaitu kita berikan semacam transaksi DP 300 juta dan kekurangannya kita minta waktu 2 bulan. Dan pemohon eksekusi menerima, memahami.
Sebelum mencapai kata sepakat, kedua belah pihak sebenarnya sempat terlibat dalam negosiasi yang berjalan alot, khususnya terkait detail sistem pembayaran. Namun semua keluh kesah masing-masing pihak mampu teratasi dengan lahirnya kesepakatan bahwa tanah ini dijual seharga 850 juta rupiah. Dan kemarin Atila telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah, sedangkan sisanya akan dicicil selama 2 bulan ke depan. Dan seperti inilah potret momen menegangkan kala pihak Atila dan Dede Tasno bermediasi. Kan sebagai bukti deal. Cuman masalah luas nanti kami menyesuaikan ya. Ini kan belum baku ya, karena masih nunggu dari BPN. Ya. Kenapa alot sampai ada 2 jam setengah musyawarah yang tadi itu ya karena memang tarik menarik dari pemohon sendiri. Dia bertahan, dia menginginkan 1 bulan, kita minta 3 bulan, ini cari jalan tengahnya 2 bulan. Alhamdulillah kedua belah pihak tadi antara pemohon eksekutif dengan pembeli dari objek tersebut bersepakat. Negosiasi yang tadi dilakukan. Negosiasinya tadi dia kan sempat nawarin pakai BPKB mobil ya, seperti yang saya sampaikan gitu. Yang dia bilang mobil tersebut bisa laku sampai 200 juta. Saya nggak terima itu, jadi kita minta uang aja gitu loh. Tapi kesanggupan dari pihak Atalarik, dia bisa kasih hari ini. Tadi kan saya sempat bilang jam 11 ya kita menunggu ya transferan. Terus akhirnya barusan sudah, tapi baru 200 juta. Jadi kesanggupan dia bayar 300 juta dulu, habis itu dia termin selama beberapa bulan gitu, 3 bulan. Dari totalnya sekitar 850-an ya gitu. Tapi saya sebenarnya mau ukur ulang lagi nih gitu, takutnya ada miss gitu loh. Karena kemarin baru hitungan kasar yang dipakai, belum hitungan yang dari BPN. Ini saya lagi coba komunikasikan hari ini supaya selesai, karena ini udah hari terakhir juga buat kami di sini gitu, harus cepat selesai. Di mana angka itu negosiasinya bukan sama saya. Kebetulan saya ada ipar saya yang mau tackle ini semua, ada adik saya mau tackle ini semua. Jadi gini Mbak, angka 850 itu kan adalah dengan 550 bangunan dia yang berdiri di atas tanah kita. Nah 550 itu harga berapa per meternya? 1,5 gitu loh. 1,5 ya tinggal dikalikan aja. Jadi terakhir angka 850 itu gitu. Terlepas dari terucapnya kata damai, kehadiran pihak Dede Tasno di kediaman Atalarik Syah kemarin sebenarnya bertujuan untuk melanjutkan proses eksekusi yang sudah berjalan 1 hari sebelumnya. Dan sebelum kesepakatan tercapai, pihak Dede Tasno pun sudah melanjutkan proses eksekusi. Terlihat jelas pagar-pagar masih dipasang satu persatu. Sedang terlihat pula kediaman Atalarik yang sudah mulai habis terbongkar. Langit-langit ruangan hingga jendela pun sudah habis dijebol. Hari ini kan agendanya lanjutan penyitaan aset, penghancuran lah gitu, karena bangunan dia berdiri di atas tanah milik kami gitu. Untuk melanjuti, tindak lanjuti kondisi kondisi jalannya peradilan untuk kasus saya ini terlalu jelimet ternyata. Terlalu jelimet ya. Yang diduga ada permainan-permainan atau mafia tanah segala macam yang kalian pernah dengar, pernah disampaikan, terlalu jelimet, dan efeknya ini pembelajaran buat kita semua. Kalian harus happy dengan jelimetnya kasus saya ini biar memperpintar
rakyat Indonesia, karena sistem makin berubah, sistem makin canggih, digitalize semuanya. Dari yang saya kemarin berantakan begini-begini, biar makin rapi. Iya. Artinya dari klien kami kan sudah kehilangan haknya untuk melakukan pengelolaan, secara ekonomis juga material berkurang, kira-kira sih begitu. Jadi makanya kita lakukan upaya hukum, berupa gugatan dulu sampai sekarang eksekusi. Namun demikian ya tetap harus kita ketahui juga kan, sisi kemanusiaan harus kita kedepankan, walaupun upaya eksekusi itu upaya terakhir kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan itu. Pilu memang apa yang saat ini terjadi. Walaupun negosiasi sudah berbuah manis dan perdamaian yang akhirnya tercapai, tetap saja Atalarik Kadung dipaksa menyaksikan rumah yang ia bangun sejak lama harus hancur porak-poranda. Namun apa mau dikata, kini nasi sudah menjadi bubur. Apalagi pihak Dede Tasno juga sudah menjelaskan bahwa selama ini kubu Atalariklah yang menutup pintu negosiasi. Entah benar atau tidaknya pernyataan itu. Lantas seperti apakah jeritan Pilu Atalarik Syah menyaksikan kejadian kemarin? Saya bercoba damai dengan diri saya, sesuai baju saya. Hari ini saya kebetulan pakai ini, nggak tahu kenapa, peace. Dan coba berdamai dengan sistem kita yang tadi, sistem negara kita mau berubah dengan lebih canggih, lebih baik tentunya. Saya lagi mau berdamai dengan itu. Jadi saya menerima dengan ikhlas. Tapi kalau urusan saya jual beli, saya belum bisa. Ya belum bisa, karena masih ada hak saya yang mungkin saya bisa tuntut. Jadi mungkin secara emosional saya masih di sana. Secara emosional saya rasa kalau nggak ada pertolongan dari Allah, nggak terjadi ini semua. Dari Yang Maha Kuasa, hati semua tergerakkan jadi lembut semuanya. Negosiasi yang kenceng dari semalam. Tadinya saya kecil hati, saya ini berat, kecil hati, tapi enggak. Allah ngasih saya jadi artis di Indonesia itu pasti ada maksud, dan saya ini mengambil sedikit maksud dari perjalanan karir saya. Kemarin itu kan mendadak ya, sifatnya mendadak ya. Buat kami keluarga yang tinggal di sini, yang harus dipahami tidak pernah terima surat. Ya, boro-boro untuk tarik nafas kemarin. Jadi seadanya tenaga kemarin bukannya kita nggak pernah dorong. Kami didorong-dorong sebagai pagar hidup. Ya. Tidak, kalau bahasanya kalian bilang saling dorong mendorong, kami pagar. Kemarin saya juga bersikeras, mungkin ada yang dapat videonya atau enggak. Kami pagar. Lalu merasa terdorong karena pagar ini membel. Jadi aja logonya pagar hidup namanya. Ya, karena pingin diperjuangkan kami nggak ada tenaga. Kita ambil hikmahnya sistem ini harus berjalan mungkin, atau menghormatin juga petugas-petugas dari pengadilan, ada dari yang bertugas dari kepolisian juga, semua yang bertugas ya. Itu aja sih akhirnya kami itu hanya berpikiran positif aja, menghormati mungkin sistem yang ada, coba berkolaborasi dengan baik dengan sistem yang lagi berubah seperti ini, kayak gitu aja. Jadi saya juga nenangin keluarga ibu saya, apalagi orang dulu kan kolot kan, jadi tenang, ini jawaban doa kita. Kita lagi bercoba ya sebagai manusia berpenetrasi terhadap sistem yang merobot. Ingat, ini sistem kita merobot ini. Mirisnya, kisah pilu kehidupan Atalarik Syah saat ini justru menuai sorotan yang kurang menyenangkan. Alih-alih mendapatkan empati atas apa yang menimpanya, Atalarik malah harus diterpa pedihnya cerca. Sampai-sampai segelintir netizen bahkan mengait-ngaitkan kasus ini dengan kisruh antara Atalarik dan mantan istrinya, yakni Sania Marwah, dengan menyebut kalau peristiwa ini adalah karma alias azab. Lantas seperti apakah tanggapan Atalarik Syah tentang itu semua? Oh, azab. Alhamdulillah dikasih azab biar sadar sama Yang Maha Kuasa. Kalau itu benar azab. Ya, azab dari Yang Maha Kuasa, bukan dari netizen, pikirannya netizen. Karena kalau azab Yang Maha Kuasa pasti benar. Kalau pikirannya netizen ngomong ini azab apa ya? Emang dia Yang Maha Kuasa gitu kan. Alhamdulillah dikasih ini.
dipinterin, dikasih ujian sini dibikin pintar, ya katanya mau naik level segala macam. Versinya zaman sekarang trennya naik level gitu. Amin. Itu makanya kemarin ini sampai sekarang kalau saya secara emosi itu kenceng, saudara-saudara saya kenceng, nggak jadi begini ya Pak Haji. Iya. Bang Monte ya benar, Bang Irwan, nggak jadi seperti ini benar. Nggak tahu apa yang terjadi. Kan saya bilang ya alhamdulillah, begitu kan. Ini ya azab mantan istri ya apa sih? Oh karma. Ya gimana tuh Bang Monte? Kita luruskan ya, itu namanya karma nggak ada. Karena sebelumnya juga mantan istri kan nggak tahu di sini apa sudah ada. Dia belum lahir udah ada ini tanah. Belum lahir sudah ada, jadi nggak ada karma. Emang ini udah ada sebenarnya kasus. Sekarang alhamdulillah sudah diselesaikan oleh Bang Atila. Nah, itu aja udah. Iya, jadi lucu ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kalaupun mengarah kepada ke situ ya klien kami ini Atila ini kan penyelamat dari karma itu kalau mau disebut seperti itu ya. Tapi kayaknya nggak ada karena permasalahan ini jauh hari sudah ada sebelum terjadi permasalahan keluarga itu. Semua kan bisa dibicarakan lagi balik ya. Begitu aja. Akan minta ganti rugi aset yang rumah dihancurkan itu Mas? Ya mudah-mudahan kan ada upaya, mudah-mudahan ada upaya secara hukum lagi. Jadi kembalikan, kita semua bergerak itu dikembalikan secara hukum. Itu yang harus dimengerti sama warga sekarang. Apa-apapun tindakan kita ntar kembalikan secara hukum. Kalau kita tidak paham hukum atau segala macam, ya lebih bagus menggunakan sarana kuasa hukum. Kalau masalah ini intinya begini, semua orang berhak menggugat, berhak melapor. Yang menjadi pertanyaan menurut saya, masalah mau diselesaikan enggak? Seperti itu. Ya. Mau diselesaikan itu aja. Kalau memang bahasa sekarang win-win solution atau bagaimana, ya intinya apa? Ya ujung-ujungnya apa? Finishnya apa? Itu kan yang dicapai sama-sama dengan baik gitu. Tidak harus jadi juara pertama, ya nggak harus jadi juara pertama. Yang penting kita finish sama-sama. Nggak harus juara pertama. Win-win solution itu sama-sama, tapi nggak harus jadi juara pertama. Saya nggak tahu. Saya ya harus bagaimana nanti kan saya masih ada banyak urusan yang harus saya perjuangkan. Ya itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.